ada jatuh. Aman. Oke. Kamu makan apa kak, Jessica? Yes, oke. Saya tidak bohong, boleh tanya itu Pandil. Saya tanya tadi, itu sebenarnya Jessica ini keluar kenapa? Dia bilang semua aturan-aturan yang ada di dalam persyaratan itu semua dia penuhi. Terus terang saya nggak ngerti mana detailnya. Secara umum sebagai lawyer saya tahu pasti harus berkelakuan baik. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video tentang Jessica Wongso, yang adalah salah seorang narapidana kasus kopi cyanida yang mengakibatkan atau menimbulkan Mirna Salihin meninggal dunia. Dan Jessica Wongso diputuskan oleh majelis hakim dinyatakan bersalah atau sebagai pelaku pembunuhan tersebut dengan memberikan racun di kopi yang akan diminum oleh Mirna Salihin sehingga Mirna Salihin meninggal dunia. Upaya dari kuasa hukum dalam hal ini Bung Oto Hasibuan bersama rekan-rekannya untuk memperjuangkan hak dari Jessica Wongso agar terbebas dari penjara menjadi sia-sia karena keputusan pengadilan memutuskan bahwa Jessica Wongso bersalah dan harus mendekam di penjara 20 tahun lamanya. Namun pada tanggal 18 Agustus 2024, sehari setelah Republik Indonesia ini merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-79, Jessica Wongso mendapatkan sebuah hadiah yang ia tidak akan pernah lupakan seumur hidupnya, yaitu bebas bersyarat. Banyak netizen yang beranggapan bahwa bebas bersyarat tersebut ya masih menjadi tanda tanya besar, mengapa yang bersangkutan belum menjalani masa tahanan atau kurungan ataupun penjara tersebut 50%, tetapi sudah bisa mendapatkan bebas bersyarat dan boleh dikatakan mendapatkan remisi 58 bulan. Itu sangat luar biasa dan mungkin jarang terjadi seperti itu. Dan masih juga banyak selentingan di luaran sana para netizen. Ada yang berpikir bahwa ya karena memang pengacara Oto Hasibuan lagi menyusun rencana untuk mengajukan PK atas kasus kopi cyanida tersebut. Dan PK belum dilakukan, ternyata Jessica lebih dulu diputuskan untuk bebas bersyarat. Kira-kira apa yang melatar belakangi Jessica Wongso ini sampai dengan bebas bersyarat, yang menurut Oto Hasibuan ia sendiri pun tidak mengajukan hal itu, tetapi kaget-kaget dihubungi bahwa kliennya akan segera dibebaskan dengan bebas bersyarat. Kira-kira seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan video selengkapnya. Oh, ini masih di posisi lapasnya. Di lapas ini, para awak media berjuang untuk bertemu dengan Jessica. Oh iya, ada dalam mobil ini ya. Akhirnya menghirup udara segar juga. Wah, bersyukur sekali ya. 8 tahun lamanya ada di dalam sel dan baru hari ini mendapatkan kesempatan untuk bebas bersyarat dan bisa menikmati udara bebas di luar ya. Aman. Jessica sudah dalam mobil dengan pengacaranya. Bung Oto Hasibuan Yes, oke. tampak segar
Semangat. Tangan dada dong, dada. Oke. Hari ini mungkin hari atau waktu yang paling ditunggu-tunggu untuk Jessica. Iya. Oke. Udah makan belum? Makan apa Kak Jess? Udah. Kak Jess mau jalan-jalan kemana? Jadi mau makan siang ini. Oke. Tangan dulu Kak Jess. Bang maju bang, ayo bang. Iya. Makasih ya. Wait. Ya. Tadi mau makan sushi ya? Udah lama. Senang gak Jess? Sudah lama tidak makan sushi. Oke. Makan sushi. Nanti aja kita mau Kak Jess. Nah sih kirain makan sushi sama susu ya? Kak Jess. Oh makan banyak. Mau makan. Pertanyaannya, apakah benci tidak dengan orang-orang yang sudah Pada waktu awal itu menjolimi? terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang Sudah memaafkan. telah melakukan hal-hal yang buruk pada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Luar biasa. Jadi sekarang saya udah pulang aja untuk menjalani. Juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian dari saya sama sekali. Kalau untuk upaya hukum, saya akan serahkan ke Omoto karena Omoto yang akan ngomong soal upaya hukum. Saya tidak bohong, boleh tanya itu Pak Dir. Saya tanya tadi, itu sebenarnya Jessica ini keluar kenapa? Nah, Dia bilang semua aturan-aturan yang ada di dalam persyaratan itu semua dia penuhi. Terus terang saya nggak ngerti mana detailnya. Secara umum sebagai lawyer saya tahu pasti harus berkelakuan baik, ya kan? nah ini Bung Oto sendiri bingung mengapa Jessica bisa mendapatkan bebas bersyarat ini. Yang dia duga pasti karena kelakuan Jessica itu baik selama di penjara ya. Nah sehingga kalau tadi Presiden tanya, ya benar juga ya. Selama ini kan diperlihatkan di dalam persidangan seakan-akan Jessica ini kan berperlakuan buruk macam-macam. Tapi kenyataannya 8,5 tahun dia di penjara, nyata-nyata dia berkelakuan baik sampai-sampai mendapatkan pembebasan. Nah, atas dasar kelakuan baik itulah yang mungkin menjadi kredit point bagi Jessica untuk bisa dibebaskan dengan bebas bersyarat. Bersyarat lebih awal, kan gitu kan? Nah apa itu boleh nanti ditanyakan kepada LP karena saya tidak punya kompetensi untuk menjawabnya. Saya hanya bertanya tadi kenapa dikeluarkan. Jadi mestinya kan saya yang mengajukan surat supaya dia dikeluarkan kan? Kan wajar dong lawyernya mengeluarkan. Tapi enggak, saya nggak pernah mengajukan surat. Boleh cek, nggak pernah mengajukan surat, nggak pernah. Pasti kan tahun terakhir ya. Terakhir mengajukan juga. Nah, ternyata Pak Oto tidak pernah mengajukan surat permohonan ya. Nggak juga, nggak ada yang antara kita mengajukan surat. Tiba-tiba ada pemberitahuan dia mendapatkan itu. Wah kaget juga. Tadi mau udah di lapas. Saya tanya kenapa? Karena saya sendiri juga shock juga ya, bercampur senang gitu ya. Hanya dia bilang dia memenuhi segala peraturan-peraturan yang disyaratkan untuk itu. Puji Tuhan. Ya, jadi mungkin dia berkelakuan baik di rutan ya, di lapas ya. Karena sebagaimana kita tahu memang ya kemarin-kemarin saya nggak berani ngomong, tapi memang sungguh selama di lapas dia juga banyak bermanfaat lah. Dia juga mengajari orang berbahasa Inggris, dia mengajar orang yoga gitu ya, mengajar yoga. Dia ikut juga dalam kerajinan-kerajinan. Tadi mana ada? Ternyata selama di lapas, Jessica bisa menjadi guru bahasa Inggris bagi yang lainnya dan juga guru yoga. Sehingga mungkin hal ini juga menjadi kredit poin baginya untuk bisa mendapatkan bebas bersyarat ini. Ini satu bukti lah saya ketunjukkan ya. Masih ingat ya, Jessica? Ini adalah waktu cucu saya lahir 8 tahun yang lalu, dia di lapas. Dia dengar waktu saya lahir, dia bikin ini hasil kerajinan tangan dia sendiri nih, di lapas ini nih. Dia serahkan. Nah ini putri saya yang tadi dengar dia keluar, datang ke sini tadi, dia bawa ini. Loh, apa itu saya bilang yang dulu dikasih Jessica, saya mau ketemu dia bilang terima kasih katanya. Ini
Nah begitulah dia perilakunya di lapas sampai begini dan banyak yang bisa diajarinya di sana bubuk seperti ini. Ya, ini Ternyata hasil karya Jessica berupa mainan untuk hadiah cucu dari Otto Hasibuan ketika lahir 8 tahun lalu masih disimpan rapi oleh anaknya Otto Hasibuan. Dan ketika Jessica keluar dari penjara, ia ingin bertemu Jessica dan menunjukkan buah tangan dari Jessica waktu di penjara dahulu. katanya apa nih Jessica? Jelasin apa ini? Iya, pada saat itu teman-teman saya yang di lapas bikin kerajinan tangan seperti ini, jadi saya berniat untuk belajar. Kebetulan waktu cucunya baru lahir, jadi saya berniat untuk memberikan sesuatu karena keterbatasan yang saya punya. Jadi ya saya bikinilah sesuatu yang handmade, yang lebih meaningful untuk cucunya. Jadi hasil karya apa ini? Ada. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah hadir di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa Menghirup udara segar. lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Yang sangat berarti, yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik-baik aja. Terima kasih. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk pada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah pulang aja untuk menjalani, setelah juga saya harus menjalani apa yang seharusnya saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian dari saya sama sekali. Luar biasa ya. Tidak ada dendam sama sekali. Kalau untuk upaya hukum, saya akan serahkan ke Omoto karena Omoto yang akan ngomong soal upaya hukum. Jadi kita ke Papas dulu, kita lihat aja di Papas dulu jam berapa habis di Papas kan. Berarti seluruh keluarga Jessica ini Iya, menunggu di mana? Oke. Saya akan ajak nih ibunya Jessica nanti. Di mana? Di Bapas atau di Kejari? Dari Kejari ke Bapas baru langsung ke ini. Oke. Yang terkonfirmasi hadir siapa saja dari keluarganya, Pak? Ibunya. Ibunya. Oke. Ada mobil belakang. Ada beberapa hal yang seharusnya harus diluruskan karena ada beberapa di persidangan itu yang saya lihat itu tidak dilaksanakan dan bahkan diabaikan. Saya terus terang aja tidak puas dengan putusan itu. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit, ditanya matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena Racun. minum Cyanida. racun dan jenisnya adalah cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Aneh betul ya. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus semua diotopsi. Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu.
Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun, dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Terus terang aja, saya selalu berharap entah apapun ini, Mahkamah Agung harus menjawab. Apakah seorang hakim bisa menyatakan sebab matinya seseorang yang mati karena tiba-tiba, bukan karena sakit, dan mati katanya karena racun tanpa otopsi? Kalau harus Mahkamah Agung mengatakan itu bisa, saya takut tunduk, walaupun tidak ada dalam kamus hukum saya. Itu yang harus dijawab oleh Mahkamah Agung dulu, di luar yang lain-lain. Kenapa Mahkamah Agung dan semua hakim mulai dari pengadilan mengabaikan ini? Ada apa ini? Argumentasi hukum saya mengenai otopsi ini nggak pernah dijawab, tidak pernah dipertimbangkan. Jadi coba bayangkan, bisa nggak Anda terima ada orang mati tiba-tiba jatuh bukan karena sakit, lantas hakim bilang oh itu matinya karena cyanida tanpa diotopsi? Itulah yang terjadi dalam kasus ini. Jadi ada ketidakpuasan saya secara akademik sebagai seorang lawyer tentang putusan ini. Sementara semua ahli yang kita ajukan, baik di Indonesia, baik yang dari luar negeri, Australia dan sebagainya, termasuk Singapura, saya tanya semua itu, mereka mengatakan impossible. Seorang mati karena racun itu hanya bisa diketahui kalau diotopsi. Dan kalau itu tidak diotopsi, maka tidak ada kasus, no case. Ini saat sudah bebas ya. Tersenyum lebar betul ya, bisikannya. Puas sudah bisa menghirup udara segar. Auto dari sini lah. Nah, itu dia. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Tetapi sebagai lawyer Anda akan bisa melihat nanti presentasi kami apakah betul yang saya sampaikan ini. Karena kadang-kadang kan hasil pengadilan dengan fakta di persidangan kan kadang bisa beda. Ya kan? Ada yang mengatakan ini harus bebas, tapi nyatanya dihukum. Ada yang mengatakan ini seharusnya dihukum, ternyata bebas. Nah, tetapi saya berharap bahwa kadang-kadang putusan hakim ini tidak selamanya menjadi berakibat buruk kepada seseorang. Ada kalanya orang dihukum tapi tidak dipercaya oleh masyarakat. Karena masyarakat mengatakan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kita tampilkan di persidangan, dan beruntung kita sekarang sudah ada live di TV, semua bisa menonton apa yang terjadi di persidangan, maka bisa saja dikatakan, wah berdasarkan ini sebenarnya ini harus bebas. Tapi putusannya menghukum. Bisa terjadi karena itu penilaian yang ditubuhkan oleh hakim. Nah, paling tidak kami akan berupaya membuktikan kepada masyarakat bahwa bukti ini ada jelas disembunyikan pada waktu itu, dan kalau kami tunjukkan itu, orang akan tahu, oh berarti benar-benar seharusnya dia harus tidak dihukum, kira-kira begitu. Jessica Kumala Wangso bebas setelah 8 tahun di penjara, lebih cepat dari vonis hakim.
Ini kata pengacara Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi sianida dijadwalkan bebas pada Minggu 18 Agustus tahun 2024. Bebasnya Jessica Kumala Wongso dibenarkan oleh kuasa hukum Otto Hasibuan. Rencananya demikian, Jessica Kumala Wongso bebas besok, kata Otto Hasibuan seperti dikutip Grid ID dari Tribunnews. Minggu 18 Agustus tahun 2024. Jessica Kumala Wongso bebas lebih cepat dari vonis yang ia terima. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis hukuman 20 tahun penjara kepada terdakwa kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, pada Kamis, 27 Oktober tahun 2016 silam. Namun baru 8 tahun menjalani hukuman penjara, Jessica Wongso akan menghirup udara bebas. Otto Hasibuan tidak menjelaskan alasan pembebasan kliennya yang lebih cepat. Ia hanya menyatakan Jessica Kumala Wongso akan bebas bersyarat. Bebas bersyarat, jelas Otto Hasibuan singkat. Selain itu, sang pengacara juga akan mengadakan konferensi pers terkait pembebasan Jessica Kumala Wongso pada hari Minggu 18 Agustus tahun 2024 jam 9:30 WIB. Sebagai informasi, Jessica Kumala Wongso divonis melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna Salihin. Jessica dianggap telah merencanakan pembunuhan terhadap Mirna dengan memasukkan bubuk sianida ke dalam kopi sahabatnya. Ia dianggap bersalah dan memenuhi unsur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana. Namun hingga kini, Jessica Kumala Wongso tak mengakui dirinya bersalah atas kematian Mirna Salihin. Kasus ini pun sempat kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold Water, Coffee and Jessica Wongso. Boleh diceritain, Jess, aktivitasmu di dalam lapas seperti apa? Aktivitas dalam lapas ya berusaha untuk sibuk aja, apa aja yang bisa saya kerjain. Terus ya mencoba untuk membantu lapas, siapa tahu saya bisa berkontribusi dengan sewaktu saya menjalankan waktu di sana. Ya semoga bermanfaat dan bisa meninggalkan kesan yang baik untuk lapas. Apa aja tuh yang kamu kerjakan? Kalau tadi saya ke lapas pagi-pagi ngeliat ada banyak sekali banner. Nah itu katanya yang desain kamu, bener nggak? Oh iya, itu saya buat ya. Oke, desain, kemudian kontribusi kepada teman-teman juga di dalam ya. Mengajarkan mereka hal-hal yang positif mungkin, Jess? Iya, saya berusaha untuk melakukan itu ya. Semoga berhasil. Iya. Apa aja tuh yang kamu kerjain? Sempat jadi guru bahasa Inggris, terus juga kalau teman-teman yang lebih dekat aja, nggak yang secara resmi, yang ngajarin olahraga atau apa, seperti itulah yang positif aja buat isi waktu. Oke, hal yang positif. Sukanya sudah ada. Dukanya apa, Jess? Dukanya ya kangen keluarga, kangen teman-teman, kangen di luar, kangen megang handphone, kangen nonton TV atau nonton di dalam nggak boleh pegang handphone? Nggak boleh sama sekali. Oke. Jadi senang banget hari ini baru pertama kali megang handphone, rasanya gimana gitu. Oh iya, tadi sampai bingung ya gimana cara handphonenya ya? Iya, betul sekali. Ceritain dong, Jess, sel tahananmu itu seperti apa, luasnya, ataupun ya gimana lah. Kamu tinggal di sana kan cukup lama ya? Iya. Nah, seperti apa tuh kamarmu? Kalau selnya itu kan saya pindah-pindah ya. Jadi dari awal pertama kali masuk mungkin sel yang kamarnya lebih besar, jadi teman-teman juga lebih banyak. Terus tapi kesini-sininya untungnya saya bersyukur bisa dapat kamar yang sedikit lebih kecil. Jadi mungkin karena saya pekerja, jadi ditaruh di tempat khusus untuk pekerja. Jadi makanya semuanya berteman gitu dengan saya, dengan satu istilahnya blok ya. Jadi ada 6 kamar, jadi semuanya berteman baik dengan saya gitu. Jadi ya karena udah akrab jadi enak aja gitu. Kalau habis kerja ya pulang ke sana ngobrol-ngobrol sama mereka gitu. Jadi satu ruangan itu di dalamnya isinya ada berapa orang termasuk kamu? Kalau yang terakhir saya bertiga, cuman sempat bertiga, sempat 4, sempat ber-20, sempat ber-18 gitu. Jadi variasi. Juga pernah? Ya waktu itu pertama-tama saya baru pertama kali masuk itu satu kamar ramai-ramai seperti itu, banyak orang. Tapi mereka baik-baik? Baik. Tidak ada yang mengganggu? Tidak ada bully di dalam? Tidak, baik-baik semuanya. Oke, jadi semuanya sama-sama juga mungkin tahu ya kasusmu dan mereka berempati ya? Iya, selain itu juga ya kita mungkin punya masalah masing-masing ya. Jadi ya gimana caranya supaya kondisinya kondusif aja, jadi akur-akur aja gitu. Jadi saling bantu, saling menghibur, saling menguatkan seperti itu.
Halo, happy Sunday, selamat hari Minggu. Kawan-kawan semua, terutama masyarakat kemarin yang memberi simpati pada Jessica dan semua kawan-kawan aliansi advokat pembela Jessica Wongso. Hari ini ada kabar yang sedikit melegakan ya. 18 Agustus 2024 di momen hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-79, Jessica mendapat quote and quote ya pembebasan bersyarat. Beredar luas pemberitaan ya, viral lah ini ya. Ada Pak Oto Hasibuan, ada rekan Hidayat Bostam, ada Yakub juga saya lihat yang menjemput Jessica ke lapas, kemudian ke Badan Permasyarakatan ya. Selamat dan ya patut diucapkan selamat ini kepada Jessica. Pembebasan bersyarat ini diberikan karena tadi ada yang tanya saya, Pak, betul nggak Jessica bebas? Oh, bukan bebas, dia bebas bersyarat. Pembebasan bersyarat selalu diberikan kepada warga binaan, kepada napi yang sudah memenuhi 2/3 dari masa hukumannya. Jessica kan divonis 20 tahun, kan baru 8 tahun Pak di dalam. Iya. Tetapi setiap napi itu kan berhak untuk mendapat potongan-potongan masa tahanan remisi namanya, yang biasanya diberikan pada momen-momen hari besar agama, pada momen hari kemerdekaan seperti sekarang ini. Jika tidak salah informasinya Jessica akumulasi remisinya itu 56 bulan atau 54 bulan, jadi plus 8 tahun, maka telah memenuhi syarat 2/3. Penjelasan Pak Oto Hasibuan juga, kalau tanpa remisi harusnya 2 atau 3 tahun ke depan Jessica itu sudah boleh bebas bersyarat. Pertanyaannya, apakah bebas bersyarat berarti bebas? Oh bukan, Jessica itu tetap terpidana. Dia hanya boleh keluar dari lapas dengan kondisi tertentu. Makanya dia tadi dari lapas diantar ke Bapas lah kemudian yang memonitor keberadaan setiap orang yang memperoleh status bebas bersyarat. Jadi Jessica itu nanti diwajibkan, termasuk yang utama itu wajib lapor diri kepada Bapas sampai masa hukumannya selesai, atau sampai selama waktu tertentu yang ditentukan oleh Bapas. Syaratnya tentu saja sama. Ketika orang memperoleh remisi, warga binaan itu karena dinilai berperilaku dan tindak tanduk yang baik, menjadi warga binaan yang baik, ada prestasi-prestasi juga di dalam. Nah, itu juga kalau misalnya orang dalam proses menjalani pembebasan bersyarat tapi bertingkah lagi gitu, ada hal-hal yang dilanggar, ya tentu akan dikembalikan ke lapas. Gitu kawan-kawan. Kok Bapak nggak ikut? Kata orang yang menghubungi saya, ada seorang teman lah, ibu juga, tak saya sebut namanya ya, kan Bapak kuasa hukumnya Jessica. Saya jawab guyon, oh iya karena hari Minggu saya sibuk, saya akan majelis gereja. Yaitu guyon ya, enggak lah. Jadi betul bahwa saya adalah salah seorang dari ratusan atau ribuan advokat yang pada beberapa waktu lalu memberi aksi solidaritas. Kami menjadi kuasa hukum Jessica dalam rangka pelaporan dari saudara Wayan Salihin, Wayan Darmawan Salihin, ayahnya Mirna itu, Mabes Polri. Juga termasuk kami ke Komisi Yudisial dan ke Bawas Mahkamah Agung gitu-gitu ya. Dan itu bergulir terus. Nah, di urusan kuasa hukum awal sejak awal sampai hari ini itu ya Pak Oto Hasibuan, rekan saya Hidayat Bostam dan teman-teman. Ada juga pertanyaan terselip tadi, terus status PK-nya gimana Pak gitu. Biarlah nanti kita tunggu ya. Tentu ini melegakan, Jessica telah di luar lapas, tapi selama berada di lapas komunikasi terakhir baik dengan kami Pak Oto, karena kami bertemu Jessica waktu tanda tangan kuasa dengan Mas Haryanto. Jessica tetap merasa dirinya tidak pernah melakukan, menyatakan dengan penuh percaya diri dirinya tidak pelaku, tidak pernah melakukan yang dituduhkan kepadanya. Itu sebabnya Jessica tidak mau mengambil upaya hukum memohon pengampunan kepada Presiden, amnesti. Tetapi kan kemudian wacananya akan melakukan PK. Di urusan PK saya bukan kuasa hukumnya Jessica, tidak penasihat hukumnya Jessica. Di situ menarik, mari kita tunggu ya. Apakah setelah berada di luar ada pergumulan lain, apakah PK-nya berlanjut? Orang itu yang tanya itu tadi, menurut Bapak gimana? Kalau saran saya sih
lepas dari status bersyarat yang harus dipenuhi Jessica sudah di luar, mestinya PK-nya ya tetap dilanjutkan, karena ini yang paling prinsip yang harus dipenuhi, maksudnya didapatkan oleh Jessica. Apa itu? Bahwa Jessica bukanlah terpidana, bukanlah pelaku. Biarlah proses PK nanti yang membuktikan. Tentu saja kalau semua persiapan dan hukumnya yang diajukan oleh kuasa hukum Jessica nanti dipertimbangkan oleh hakim di tingkat PK itu memenuhi syarat gitu ya. Karena target utama dari perjuangan Jessica yang belakangan dan menggulung belakangan ini ya untuk memulihkan harkat dan martabat, mengembalikan nama baik Jessica. Gitu ya kawan-kawan penjelasannya. Terus ya selamat buat Jessica dan semua napi, karena bukan hanya Jessica, karena dia jadi sorotan publik ya disorot. Saya yakin ada banyak orang yang mendapat pembebasan bersyarat pada momen 17-an ini, itu biasa. Pemberian remisi itu dilakukan pada saat hari besar keagamaan, pada saat perayaan kemerdekaan, begitu kawan-kawan. Jenis-jenis remisi sendiri ada remisi umum, ada remisi khusus, ada rumusnya. Masa tahanan sekian dapat berapa potongan dan seterusnya. Jadi ini bukan hal yang melanggar hukum, tapi ada dasarnya. Silakan teman-teman googling, di search aja gitu ya. Salam buat Jessica, nanti kita segera ketemu ya Jess ya. Tentu saja tetap dalam komando dari Pak Oto Hasibuan. Salam ya Jess, tetap sehat, semoga ya kembali sehat, karena agak kurusan. Kita ketemu terakhir ya masih kayak gitu Jessica. Bedanya sekarang Jessica ya lebih, wajahnya lebih ceria gitu ya. Untuk kebebasan bersyarat ini tentu saja harus kita syukuri aja. Salam buat Bapak Ibu, semangat untuk semuanya kita, teman-teman aliansi pembela Jessica Wongso. Kabar gembira untuk sahabat Jessica Kumala Wongso. Jessica Kumala Wongso bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus 2024. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna atau yang dikenal dengan kasus kopi sianida akan menghirup udara bebas mulai hari ini, Minggu 18 Agustus 2024. Kepala Kelompok Kerja Humas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Dedi Edward Eka Saputra menyatakan selama menjalani pidana, Jessica telah berkelakuan baik berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana dengan total mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Jessica mulai ditahan sejak 30 Juni 2016. Jessica dipidana selama 20 tahun berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung tanggal 21 Juni 2017. Dedi mengatakan Jessica mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selama menjalani masa bebas bersyarat, Jessica harus menjalani wajib lapor hingga tahun 2032. Bagaimana menurut Bapak kalian? Komen ya. Kalian masih ingat kasusnya Jessica Wongso? Jujur gua kaget banget dengar beritanya. Kenapa? Karena dia bentar lagi bebas bersyarat. Bukannya apa ya kan, aku udah ngikutin dia dari tahun 2016, ngikuti proses sidang dia itu yang banyak kali, itu yang membuat aku kayak aduh, kapan lah Jessica Wongso ini bebas ya kan? Padahal secara bukti dia tidak terbukti bersalah, bagaimana bisa dia penjara selama ini? Tapi semoga berita ini benar ya guys. Kalau benar, betul-betul aku bersyukur kali sama Tuhan Yang Maha Esa. Karena jujur kasihan kali lihat dia ya kan. Dia berjuang, Pak Oto pun berjuang buat dia. Semoga hasilnya benar guys. Kalau Jessica Wongso itu akan segera bebas. Kalau Kak Jessica Wongso bebas, pasti ada yang ketar-ketir. Siapa tuh? Ayo komen siapa yang ketar-ketir guys. Selamat pagi, saya Mercy Sihombing, advokat. Kita ketemu lagi dalam Inspirasi Mercy. Pagi ini kita mendengar kabar bahwa Jessica Wongso yang didakwa 20 tahun penjara ternyata sudah bisa bebas bersyarat. Bebas bersyarat itu artinya 2/3 hukuman telah dia jalani. Hari ini jam 9 pagi tadi Oto Hasibuan sebagai kuasa hukumnya telah menyambut Jessica dan dalam proses untuk mengurus ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan administrasi lainnya. Saya ingin mengatakan bahwa saya telah membuat satu video yang sangat jelas membela Jessica. Karena satu, pada saat pengadilan ada beberapa barang bukti yang valid yang tidak dipertimbangkan oleh hakim. Yang kedua, isu bahwa ada sianida di dalam tubuh Mirna itu ternyata jika kita teliti
dikatakan oleh penyidik yang bernama Krishna Mukti dan juga Ferdi Sambo. Dua orang ini patut kita curigai ada apa di balik semua ini, mengatakan bahwa Mirna meninggal karena sianida. Sementara dokter forensik, dua orang dokter forensik mengatakan bahwa kalaupun ada sianida dalam mayatnya Mirna, itu tidak cukup untuk membunuh Mirna. Dan satu lagi, Jessica sendiri mengatakan bahwa dia tidak memasukkan apapun. Bahkan CCTV di tempat kejadian perkara di TKP, di Cafe Olivier, sampai CCTV itu buram, tidak pernah ada bukti bahwa Jessica memasukkan apapun ke dalam gelas Mirna. Jadi saya percaya bahwa ini adalah satu skenario yang dibuat oleh orang-orang tertentu dengan matang sehingga bisa menyudutkan Jessica menjadi pembunuh. Adapun di balik ini semua, apa yang terjadi? Ternyata ada uang besar. Kenapa uang besar? Karena kematian Mirna, jika dia dibunuh atau bukan karena penyakitnya, itu akan mendapatkan ganti asuransi yang besar. Sementara jika Mirna meninggal karena GERD, karena penyakit yang bertahun-tahun, uang asuransi yang keluar hanya sedikit. Sementara kita tahu persis bahwa orang yang berpenyakit GERD tidak boleh banyak-banyak minum kopi. Pada hari kejadian, menurut analisis hukum, Mirna itu dari pagi sudah minum kopi. Tidak cuma 1 gelas ternyata. Nah, jadi sangat mungkin Mirna meninggal karena dia mengkonsumsi kopi yang banyak. Bukan pada hari itu saja, pada hari-hari sebelumnya juga. Sementara orang yang berpenyakit GERD itu seharusnya tidak boleh minum kopi. Jadi kita menyambut kebebasan dari Jessica, satu korban dari mafia peradilan. Mengapa saya bilang mafia peradilan? Karena itu adalah kerjasama yang baik disengaja ataupun tidak sengaja oleh penyidik, jaksa, dan hakim. Salam saya untuk kuasa hukum Jessica, Bang Otto Hasibuan. Kita terus berjuang dalam berbagai kasus yang kita pegang. Demikian juga saya menyatakan salut kepada Jessica yang hanya mengatakan yang dia tahu dan dia sama sekali tidak berbohong. Kebetulan saya juga punya klien yang berada di lapas Pondok Bambu, dan saat saya mengunjungi klien tersebut, banyak komentar dari penghuni lapas bahwa Jessica hanya diam saja di kamar. Dia sama sekali tidak berusaha untuk membela diri, tapi dia pasrah menerima hukuman yang semestinya tidak dia terima. Inspirasi Mercy Advokat, begini dulu. Semoga membawa kecerahan pikiran kita, supaya jangan ada lagi orang-orang yang tidak bersalah dijadikan korban hanya karena polisi-polisi jahat yang bersekongkol dengan orang-orang jahat sehingga terjadi salah tangkap. Saya akan melaporkan hal-hal lain yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan kapasitas saya sebagai pengacara. Terima kasih. Salam inspirasi Mercy Advokat. Horas Salam, saya advokat Dr. Togas Tumurang. Wow, ada berita baik di hari Minggu ini. Jessica Wongso, kasus kopi sianida, bebas dengan bebas bersyarat. Dan memang bebas bersyarat itu adalah hak daripada narapidana yang telah menjalankan 2/3 masa hukuman pidananya. Dan kalau terkait dengan Jessica Wongso, dia telah divonis 20 tahun penjara, di mana kita tahu vonis tersebut telah dijalankan oleh Jessica Wongso 2/3-nya, di mana vonis 20 tahun itu menjadi inkrah di tahun 2016 tanggal 30 Juni. Jadi atas putusan daripada Menteri Hukum dan HAM yang terregistrasi di nomor PAS 1703 PK 0509 tahun 2024
maka Jessica Wongso bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Wow, yes. Nah, inilah begitu kerja kerasnya seorang Otto Hasibuan yang betul-betul sebagai pengacara, pendekar, penegak keadilan, Ketua Umum Pradi. Luar biasa Bapak Otto. Di sini kita lihat beliau sangat konsisten untuk membantu kasus ini agar terungkap daripada seluruhnya. Dan dengan adanya bebas bersyarat Jessica Wongso, kita harapkan bebasnya ini bisa mengungkap kebenaran-kebenaran yang memang sampai saat ini kita anggap masih ada misteri. Dan setelah adanya film Kopi Cyanida, itu banyak sekali perdebatan-perdebatan sehingga sangat meyakinkan bahwa Jessica Wongso bukanlah pelakunya. Nah, ini kita dukung agar jalannya bebas bersyarat daripada Jessica Wongso bisa membuka tabir yang selama ini tertutup, atau oknum-oknum siapa saja yang memang tidak ingin kasus ini bisa terungkap secara kebenaran. Pasti ada pihak-pihak yang begitu ketakutan dengan bebasnya Jessica Wongso. Namun jangan lupa, pembebasan bersyarat itu ada dasar hukumnya sesuai pasal 1 ayat 6. Jadi bukannya dibebasin begitu saja. Memang itu adalah hak daripada terpidana. Setelah dia menjalankan pidananya 2/3 di lapas. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan dan perbuatan-perbuatan yang baik, tidak ada kasus yang lainnya, maka Menkumham, Menteri Hukum dan HAM, Hak Asasi Manusia, memberikan atau mengizinkan adanya pembebasan bersyarat. Nah, ini sama dengan kasus Vina Cirebon, mulai terungkap, mulai menjadi viral karena ada film. Semoga ini kasus bisa betul-betul diambil hikmahnya agar polisi, hakim, jaksa jangan bermain-main dengan hukum. Dan kita negara hukum, bekerjalah secara profesional. Hukum harus ditegakkan, jangan pilih, jangan tembang pilih. Tajamnya hanya ke bawah, tumpul untuk ke atas, itu nggak boleh. Untuk Pak Otto Hasibuan, selamat Bapak, salut, hormat, salam profesiat dari saya, Advokat Dr. Togas Tritumorang. Tuhan memberkati. Ini siapa bilang bacot netizen gak berguna? Ya berguna guys nih. Jessica baru aja dibebasin, dia dapat remisi 58 bulan lebih ya. Dia tuh kan udah di penjara sejak tahun 2016 dan dia sudah bebas sekarang. Tuh, suara kalian didengar loh. Jessica Wongso akhirnya terbebas. Meskipun bebasnya bersyarat, tapi di hari kemerdekaan ini yang ke-79, Jessica mendapatkan remisi 58 bulan 30 hari. Dan mungkin ini remisi terbesar kali ya di Indonesia. Mungkin kali ya, karena saya baru dengar remisi sampai sebesar ini. Dan semoga juga ya para narapidana yang 7 itu bisa dikabulkan juga PK-nya dan mendapatkan kebebasan juga, seperti halnya Jessica ya. Jessica sudah mendekam di dalam tahanan itu 8 tahun. Semoga yang 6 ini bisa bebas juga kali ya, PK-nya bisa dikabulkan dan keadilan bisa ditegakkan di negeri ini. Kenapa 6? Karena Sudirman yang ke-7 itu nggak tahu sekarang rimbanya ada di mana. Tapi semoga aja ya
di hari kemerdekaan yang ke-79 ini keadilan semakin ditegakkan dan semua yang tidak bersalah itu dibebaskan. Kita doakan aja ya. Kalau suatu saat Jessica punya kesempatan untuk menghirup udara bebas, abang tetap akan setia bareng Jessica? Karena dari dalam itu dia keluar, dia melihat suasana bebas itu. Terharu kita. Pasti kita dikatakan ya. Terima kasih kepada yang Maha Kuasa, Jessica bebas, ya kan? Dia berharap sekali, gitu. Pasti, ya kan gitu. Kita ketemu dia keluar begitu, nggak teriak, oh ya gimana? Pasti air mata yang turun. Apa aja tuh yang kamu kerjain? Sempat jadi guru bahasa Inggris, terus juga kalau teman-teman yang lebih dekat aja, nggak yang secara resmi, yang ngajarin olahraga atau apa, seperti itulah yang positif aja buat isi waktu. Oke, hal yang positif. Sukanya sudah ada, dukanya apa Jess? Dukanya ya kangen keluarga, kangen teman-teman, kangen di luar, kangen megang handphone, kangen nonton TV atau nonton bioskop. Nggak boleh megang handphone? Nggak boleh sama sekali. Oke. Jadi seneng banget hari ini baru pertama kali megang handphone, rasanya gimana gitu. Oh iya, tadi sampai bingung ya gimana cara pakai handphonenya ya? Iya, betul sekali. Dari sini lah. Kan dibebaskan. Auto dari sini lah. Nah itu dia. Voice comment. Kup tolongin dong. Gitu. Apa dia? Kan kalau WhatsApp sih mencet ya pakai telepon. Saya tuh bisa apa banyak nomorku dia apa berarti? Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue. Kali ini gue punya berita terbaru tentang Jessica Kumala Wongso. Jessica hari ini bebas setelah 8 tahun mendekam di penjara karena kasus kopi sianida. Pembunuhan ya guys. Divonis 20 tahun terpidana kasus kopi sianida, Jessica Wongso bebas bersyarat hari ini. Yes, jadi hari ini ya, hari ini. Atas nama terdakwa, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih yang besar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah bersungguh-sungguh dengan kearifannya memimpin persidangan ini. Terus terang Yang Mulia, kami mendapatkan komentar dari masyarakat khususnya kalangan akademis dan mahasiswa memuji kepemimpinan yang ketua yang mulia, kesabaran yang luar biasa, karena persidangan ini mereka bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, di mana Yang Mulia telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pihak, bersabar memberikan waktu walaupun jadi lama, tetapi masyarakat menjadi teredukasi dengan persidangan ini. Semua ilmu telah dikeluarkan dalam persidangan ini, semua hukum acara telah dikembangkan dalam persidangan ini, sehingga semua merasa mendapat manfaat dari persidangan ini. Dan tentunya kami juga merasa berterima kasih karena kami diberikan kesempatan yang sangat luas oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Kemudian kami juga memohon kepada Yang Mulia atas nama terdakwa Jessica ini. Jessica seorang perempuan usianya 28 tahun Yang Mulia. Dia sudah lama tidak di Jakarta. Dia tidak tahu menahu tentang Indonesia sudah sekian tahun. Sehingga mustahillah menurut saya, hanya karena rasa sakit hati, dia terbang khusus datang menemui Mirna untuk membunuhnya. Renungan saya, hati kecil saya, pergumulan saya juga, tidak sampai saya memikirkan hanya dengan alasan itu dia harus membunuh Mirna. Dan selama saya bergaul dengan saudara terdakwa ini, saya mengetahui sejauh mana pemahaman dia tentang dunia ini.
jauh sekali lah pemahaman dia terhadap cyanida yang mulia. Welcome back, Jessica Wongso. Setelah 8 tahun mendekam di penjara, akhirnya diberikan keputusan bebas bersyarat. Jadi dengar-dengar ya guys, seorang narapidana itu bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Yang penting dia udah menjalani 2/3 putusan hukuman penjara dan juga berperilaku baik selama di sel. Jadi sekarang terserah Kak Jessica, kira-kira kakak maunya datang ke TV dulu atau ke podcast dulu. Tapi kalau aku pribadi rekomen ke podcast sih ya. Tapi setelah gue membuka kolom komentar ya, yang tahu-tahu aja lah ya sebetulnya kasus ini seperti apa. Mungkin teman-teman juga ada yang udah pernah nonton film mengenai kasus cyanida ini. Dan jujur itu benar-benar menimbulkan spekulasi-spekulasi baru terhadap kasus cyanida yang sudah berjalan selama kurang lebih 8 tahun ini. Sempat menuai pro dan kontra dan juga buktinya dianggap banyak yang kurang konkret. Tapi ya di luar itu semua, yang penting Kak Jessica sudah berusaha menebus kesalahannya jika memang dia berbuat salah. Dan beliau juga sudah berusaha kooperatif untuk menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian. So ya, sekali lagi welcome back Kak Jessica. Selamat menghirup udara segar, selamat bergabung lagi di sosial media. Sekarang banyak hal-hal baru, semoga kakak bisa lebih eksplor dan bahagia.